adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Kalisa berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik, tentu bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kalau Kalisa bersyukur, puji Tuhan, Kalisa sehat. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik mempersiapkan Alkitab, lembar kertas, dan alat tulis seperti yang tadi diarahkan oleh Kak Feby dan Kak Sarah? Sudah belum? Kalau sudah, yuk sekarang kita mulai belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang janjinya yang akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Hah? Masa depan yang penuh harapan? Apa itu, Kalisa? Nah, adik-adik, masa depan yang penuh harapan adalah masa depan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena masa depan yang penuh harapan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan adik-adik. Bukan untuk kebaikan kita sendiri, tetapi kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya adik-adik, masa depan yang penuh harapan itu luar biasa karena sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya bisa dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Kalisa mau tanya nih adik-adik. Siapa yang mau masa depannya penuh harapan? Siapa yang mau masa depannya luar biasa? Yang mau? Coba angkat tangan. Dan coba kita tulis di kertas yang tadi sudah Kalisa arahkan untuk siapkan. Kita tulis di kertasnya, kalau Kalisa mau. Kalisa akan berteriak dengan yakin, Kalisa mau masa depan Kalisa penuh harapan. Nah, kalau adik-adik juga mau masa depan adik-adik penuh harapan, Kalisa mau ajak kita nih adik-adik. Kita tulis di lembaran kertas yang sudah kita siapkan. Kita tulis, Tuhan, aku mau masa depanku penuh harapan. Nah, aku mau masa depanku penuh harapan. Nah, adik-adik, kalau begitu, menurut adik-adik, masa depan yang penuh harapan dan masa depan yang luar biasa itu kira-kira kita harus menjadi seperti apa? Kalau Kalisa ya adik-adik, menurut Kalisa, masa depan Kalisa akan luar biasa kalau Kalisa menjadi seorang peneliti yang hebat. Kalau adik-adik gimana? Mungkin ada adik-adik yang mau menjadi dokter supaya bisa merawat orang-orang yang sakit. Lalu adik-adik juga mungkin ada yang ingin menjadi chef supaya bisa memasak makanan terenak sedunia. Atau mungkin ada juga adik-adik yang mau menjadi artis sehingga bisa disukai banyak orang dan menjadi contoh untuk diikuti oleh banyak orang. Nah, coba adik-adik pikirkan apa yang adik-adik harapkan di masa depan untuk menjadi. Lalu adik-adik tulis lagi di kertas yang sudah adik-adik siapkan di bawah kalimat yang pertama. Tulis, kalau Kalisa ya, aku mau menjadi peneliti hebat. Nah, kalau adik-adik ada yang mau menjadi dokter, harapannya di masa depan menjadi dokter, adik-adik tulis, aku mau menjadi dokter yang hebat. Nah, adik-adik, semua kita pasti mau memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa. Begitu juga dengan bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel saat itu mereka juga mau memiliki masa depan yang penuh harapan, yang luar biasa. Adik-adik pasti bertanya kan, kok Kalisa tahu bangsa Israel mau memiliki masa depan yang penuh harapan? Nah, adik-adik, seperti bacaan firman Tuhan kita di hari ini,
Dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14, kita bisa tahu bahwa saat itu bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di tanah Babel. Adik-adik bayangkan, mereka ada di tanah yang asing, jauh dari tempat tinggal mereka, jauh dari rumah mereka. Kenapa mereka bisa sampai di sana? Karena adik-adik, saat itu mereka sangat tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka kalah saat mereka berperang melawan tentara Babel. Ketika mereka kalah, orang-orang Israel yang masih tersisa dibawa dan ditawan di Babel. Adik-adik tahu mereka ditawan dan di pembuangan selama berapa lama? Mereka di sana selama 70 tahun adik-adik. Wah, lama sekali kan adik-adik? Coba adik-adik dan Kalisa kita sama-sama membayangkan kalau saat itu kita yang di sana. Adik-adik merasakan apa? Kalau Kalisa ya, Kalisa pasti merasa ketakutan sekali adik-adik. Kalisa pasti merasa bingung. Aduh, Kalisa sendiri di tempat yang asing. Bahkan di tempat orang-orang yang tidak menyukai Kalisa. Ya kan? Tempat-tempat yang membenci kita. Di tempat-tempat seperti itu kita pasti merasa kesulitan. Kita pasti akan berteriak minta tolong. Tuhan, tolong bebaskan aku dari tempat ini. Tolong, aku mau segera pulang ke tempat asalku, mau bertemu dengan sanak saudaraku. Aku tidak mau di tempat ini karena aku kesulitan Tuhan. Tapi bisa jadi juga adik-adik, kalau kita atau adik-adik yang di sana, bahkan mungkin bangsa Israel saat itu, mereka juga jadi hilang harapan. Mereka pasti bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana ini kehidupan kita di hari-hari ke depan di tempat yang asing? Apakah kita bisa hidup dengan baik? Mereka pasti bingung adik-adik. Mereka hilang harapan. Nah, tapi tahukah adik-adik, di tengah-tengah kesulitan itu ada seorang pribadi. Ada satu pribadi yang datang memberikan penghiburan dan penguatan kepada mereka. Ayo, siapa yang bisa tahu siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Di tengah kesulitan bangsa Israel, di tanah pembuangan di Babel, adik-adik, Tuhan datang dan memberikan janji yang menguatkan, janji yang menghiburkan bangsa Israel. Apa janjinya? Ayo kita baca dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Janji Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, adik-adik, luar biasa bukan janji penghiburan Tuhan bagi bangsa Israel? Di tengah kesulitan, Tuhan datang. Hai, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di tengah kesulitanmu, ada aku yang sudah menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Apakah di saat ini adik-adik ada yang merasa khawatir kalau harapan yang kita tulis bersama-sama di awal tadi, misalnya menjadi dokter atau Kalisa menjadi peneliti hebat, kalau tidak bisa terwujud, mungkinkah ada dari kita yang merasa khawatir? Bisa nggak ya aku menjadi seorang peneliti yang hebat? Bisa nggak ya aku menjadi seorang dokter yang hebat untuk menolong banyak orang? Kalau adik-adik khawatir dan kalau adik-adik merasa tidak tenang karena apakah mungkin bisa menggapainya, adik-adik harus ingat, Tuhan sudah menyediakan harapan dan hari yang cerah bagi masa depan kita. Tuhan bilang untuk bangsa Israel, juga untuk kita saat ini. Dan adik-adik bisa percaya sepenuhnya terhadap janji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Saat Dia menyatakan janjinya, Dia akan menepatinya. Dia pasti
menepatinya. Ketika kita anak-anaknya juga taat kepada perintahnya. Nah, jadi adik-adik, apakah adik-adik yakin akan rencana dan arahan Tuhan bagi masa depan kita? Kalau adik-adik yakin, Kalisa mau ajak kita nulis lagi adik-adik di lembar kertas yang sudah kita siapkan. Di bawah kalimat kedua, kita tulis seperti ini. Aku percaya rencana terbaik Tuhan bagi masa depanku, termasuk untuk harapan menjadi peneliti hebat. Kalau adik-adik yang tadi di awal punya harapan menjadi dokter, berarti adik-adik akan menuliskan di sini, aku percaya rencana terbaik Tuhan bagi masa depanku, termasuk untuk harapan menjadi dokter yang hebat. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kita janji bahwa Dia memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Tetapi di samping itu, Tuhan juga membekali kita dengan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan supaya kita bisa mencapai masa depan yang penuh harapan itu. Itu juga Tuhan lakukan dan berikan kepada bangsa Israel. Nah, apa dong adik-adik petunjuk yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel supaya mereka juga bisa melewati masa penawanan 70 tahun di Babel dan bisa menghadapi masa depan yang cerah? Mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan melalui siapa? Melalui Nabi Yeremia. Adik-adik bisa baca di ayatnya yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah dibuang ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Yeremia. Apa isi petunjuknya adik-adik? Isi petunjuknya adik-adik bisa baca bersama di ayatnya kelima sampai ayatnya yang ke-8. Isinya, adik-adik, mereka diarahkan dan diperintahkan Tuhan untuk mendirikan rumah untuk didiami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil istri untuk anak perempuan atau mengambil suami untuk anak laki-laki dan membangun sebuah keluarga. Itu yang kedua adik-adik. Yang ketiga petunjuk Tuhan untuk diikuti bangsa Israel di tanah pembuangan adalah Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berarti bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan di tanah Babel. Wah, kalau dipikir-pikir, masa sih Tuhan, kita ini kan di tempat orang asing. Masa iya kita membangun kesejahteraan di tempat orang asing? Bukan kita Tuhan? Nah adik-adik, tahukah adik-adik, Tuhan mengarahkan itu semua bukan untuk apa-apa selain mempersiapkan bangsa Israel untuk siap ketika mereka keluar dari tanah pembuangan. Supaya mereka menjadi bangsa yang besar, mereka menjadi bangsa yang kuat, juga mereka menjadi berkat bahkan di tempat orang-orang yang adalah musuh mereka. Tuhan mau meskipun di tengah kesulitan, bangsa Israel juga menjadi berkat. Begitupun dengan kita adik-adik. Meskipun kita sedang dalam kesulitan, meskipun kita sedang dalam perjuangan menggapai masa depan kita, Tuhan mau kita mengikuti rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk dari Tuhan.
Ya, Dia mau kita juga tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau begitu, kita bisa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Betul kan adik-adik? Itu tadi yang ketiga. Nah, yang keempat ini adik-adik, ini yang paling penting untuk kita dan untuk bangsa Israel. Yaitu di ayatnya di ayatnya yang ke-8, Tuhan berfirman dan Tuhan memerintahkan bahwa bangsa Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, intinya Tuhan mau bangsa Israel tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan mau orang Israel, bangsa Israel tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Yang Tuhan mau bangsa Israel, juga kita di saat ini, hanya mengikuti kehendak dan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Melakukan kebaikan, ya kan? Kalau Tuhan tadi mengarahkan bangsa Israel untuk membangun rumah, bekerja, Tuhan mengarahkan kita saat ini untuk mencapai masa depan, kita harus belajar, ya kan? Kita harus bersosialisasi juga dengan teman-teman di sekitar. Kita harus berteman dengan baik, menjadi berkat untuk teman-teman kita, menjadi penolong untuk orang tua kita, untuk saudara kita. Itu yang Tuhan mau. Karena apa teman-teman? Karena apa adik-adik? Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, janjinya apa yang tadi? Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi adik-adik, saat bangsa Israel melakukan 4 petunjuk dan mereka harus melakukannya, sekarang kita di saat ini apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi janji kita supaya harapan kita di awal, misalnya Kalisa menjadi seorang peneliti yang hebat, apa yang mau Kalisa lakukan supaya Kalisa bisa mencapai itu? Kalau Kalisa, karena Kalisa mau menjadi peneliti yang hebat, Kalisa akan berjanji, Kalisa akan banyak dan sering-sering membaca jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku ilmiah. Nah, kalau adik-adik apa? Kalau adik-adik yang misalnya contohnya menjadi dokter, berarti adik-adik dari sekarang harus giat belajar, ya kan? Adik-adik juga harus semakin belajar berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Supaya waktu mendapat pasien, bertemu dengan pasien, adik-adik bisa merawat mereka dengan baik. Nah, coba sekarang adik-adik pikirkan apa yang mau adik-adik lakukan supaya harapan adik-adik di masa depan itu bisa tercapai. Kalau sudah adik-adik pikirkan, adik-adik tulis lagi di kertas yang tadi sudah kita tulis bersama dari awal. Kalimat yang ketiga adik-adik tulis, kalimat yang keempat adik-adik tulis. Kalau Kalisa akan tulis, aku akan lebih sering dan banyak membaca buku ilmiah. Nah, ditambah di terakhir ya adik-adik, Tuhan tolong aku agar taat juga kepadamu. Nah, kalau adik-adik yang ingin menjadi dokter, adik-adik tulis, aku akan lebih giat belajar. Tuhan, tolong aku agar taat juga kepadamu. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah kepada mereka dan mereka mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan, mereka
akan menikmati masa depan yang luar biasa di hari depan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Maukah kita juga mengikuti perintah Tuhan dan menyambut masa depan yang penuh harapan? Nah, kalau adik-adik masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu dibawakan oleh Kak Catur mengingatkan kita untuk menjadi seorang yang taat seperti Yunus yang melakukan tugas dari Tuhan dan menjadi orang yang dapat diandalkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat, yang mengikuti rencana-rencana terbaik Tuhan buat kita, arahan-arahan atau perintah-perintah bagi Tuhan untuk kita, agar kita bisa menikmati masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, adik-adik, kalimat-kalimat yang sudah adik-adik tulis di kertas tadi, ini bisa menjadi pokok doa setiap malam adik-adik sebelum tidur. Adik-adik bisa mendoakan ini supaya di tengah-tengah rencana dan harapan adik-adik, Tuhan juga bekerja dan Tuhan juga menyatakan kehendaknya, rencana-rencananya yang terbaik. Karena kita bisa tahu adik-adik, Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita. Kalau Dia tahu menjadi peneliti hebat, menjadi dokter yang hebat, menjadi chef yang hebat, menjadi artis yang hebat, itu adalah yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan untuk kita menggapainya. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan melihat sebuah video tentang seekor burung bernama Ebi. Yuk, kita lihat dulu videonya. Ebi yang tersesat. Suatu hari, Ebi keluar dari sarangnya. 1, 2, 3. Terbang lompat. Wow, aduh. Wah, jatuh di mana nih aku? Udahlah, jalan jalan. Mana ya sarangku ya? Itu kali ya? Coba turun. Ebi melihat ke dalam lubang itu. Oh, mana mama ya? Ih, bukan. Ternyata sarang semut. Oh, mungkin itu ya. Lihat ke bawah Loh, kok kodok? Mana mama? Bukan mama. Bukan sarangku juga. Atau itu kayak rumahku. Itu ya sarangku. Coba masuk Mana mama? Kok adanya seekor ulat? Ini bukan sarangku juga. Aku mau pulang ke sarang, mau pulang ke rumah. Gimana ya? Oh iya, mama bilang kalau mau ke satu tempat, ayo coba kepakan sayap dan coba untuk terbang. Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeay, aku bisa naik, bisa terbang. Wah, itu mama, aku menemukanmu. Yeay, aku kembali ke sarang. Yeay. Nah, adik-adik, seperti video yang tadi kita lihat, Ebi ketika tersesat dan kesulitan, apa yang dia lakukan? Dia mengingat-ingat pesan mamanya bahwa kalau mau pergi ke suatu tempat, dia harus mengepakkan sayapnya. Ebi mengingat pesan-pesan mamanya dan melakukannya sehingga dia bisa bertemu kembali dengan mamanya. Hari-harinya menjadi lebih baik, hari-harinya menjadi lebih penuh sukacita lagi. Begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam menjalani hari-hari kita harus selalu mengingat pesan-pesan dari Tuhan, arahan-arahan dari Tuhan, juga dari orang tua, juga dari guru-guru di sekolah, juga dari kakak-kakak sekolah minggu, atau
atau dari kakak-kakak kita. Dengan begitu adik-adik, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik dan kita bisa menikmati masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjuang untuk taat di dalam Tuhan dan selamat menyambut masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lisa tentang yang mengajarkan kepada kita untuk bahwa adik-adik punya masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan hari ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Ini doa, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik dan Kak Feby, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, ada pesan-pesan nih dari Kak Feby dan Kak Sarah, yaitu pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di rumah untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dengan cara apa Kak Feby? Menggunakan masker saat adik-adik berada di luar rumah dan mencuci tangan menggunakan air bersih dan juga menggunakan sabun. Dan yang terpenting, menjaga jarak saat adik-adik bertemu dengan orang banyak atau saat adik-adik berada di tengah kerumunan. Dan yang terpenting juga, kakak-kakak sekolah minggu mengharapkan adik-adik untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Dan seperti biasa, Kak Feby dan Kak Sarah selalu mengharapkan adik-adik di rumah untuk selalu apa Kak? Bersukacita.
adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bagi Yesus Kuserahkan.